Bentar ya Mbak Ika ya. Mbak Ika, perkenalkan nama saya Bidana Iris. Tujuan saya ke sini untuk pendataan ibu hamil. Mbak Ika ini hamil kedua nggih. Sudah pernah periksa ke bidan berapa kali Mbak? Dua kali. Dua kali nggih. Keluhannya apa Mbak Ika? Mual, muntah, Sama nggak bisa makan ya. nggak bisa makan sama sekali. Iya. Kalau dimakan terus balik. Iya. Oh gitu nggih. Terus selain mual muntah ada lagi pusing? Pusing. Sudah cek HB Mbak Ika? Sudah. Sudah. Berapa Mbak? 11. 11, berapa Mbak Ika? 11,5. 11,5 berarti udah bagus nih. Berat badannya berapa Mbak Ika? Berat badannya 50. 50 nih. Lingkar lengannya kemarin berapa Mbak Ika? Lupa ya ditulis. Oh ini. 23,5. Ini Mbak Ika keluarnya mual muntah sama pusing ya. Nah jadi saya jelaskan ya Mbak Ika sama sekali enggak bisa makan makanan buah atau apa enggak bisa sama sekali enggak? Ke masuk minum bisa enggak? Bisa ya. Jadi sekilas saya jelaskan sedikit nih kaitannya dengan mual muntah ini ya. Pertama mual muntah ini normal untuk ibu hamil ya karena ada peningkatan hormon HCG. Nah bisa diatasi dengan jenengan bisa ngemil biskuit. Nah, sudah dicoba di rumah Mbak Ika? Ya. Sudah ada efeknya? Ya. Nah jadi mual muntah itu wajar yaitu 70% dari ibu hamil itu mengalami mual muntah gitu. Tapi yang penting misalkan jenengan mual muntah tetap harus harus minum meskipun nanti dimuntahkan lagi tidak apa-apa, yang penting ada asupan yang masuk gitu ya. Terus yang pertama untuk mengatasi mual muntah ini selalu berpikir positif. Jadi Mbak Ika meskipun mual muntah jangan kayak geranta terus kok mual muntah terus ya gini kok tidak ada selesainya tidak apa-apa. Nah nanti seiring dengan bertambahnya usia kehamilan nanti bisa hilang dengan sendirinya ya. Terus disugesti biar tidak kepikiran mual muntah ya. Terus kalau bisa itu jenengan pagi jalan-jalan pagi apa enggak? Enggak. Kenapa? Pusing ya. Pusing mungkin. Diusahakan kalau pagi jalan-jalan pagi ya, biar nanti jenengan dapat udara segar ya, bisa merefresh otak. Kalau pagi jenengan kayak bubukan nanti tambah pusing tambah mual, jadi dihilangkan dengan jalan-jalan pagi gitu ya. Terus yang kedua ini makan makanan ringan atau buah. Bisa di sini bisa pepaya, jambu air, terus apel sekiranya yang enggak begitu asam, dan misalnya pengen makan rujak boleh, enggak apa-apa makan rujak tapi yang penting enggak pedas gitu ya. Terus buah sekiranya asam, kalau ibu hamil kan biasanya suka makan mangga muda, nggak bisa jangan dulu ya. Terus misal kayak nanas jangan dulu. Mbak Ika punya asam apa enggak, asam lambung punya? Nah itu nanti misal kok jenengan makanan yang terlalu asam itu nanti lebih meningkatkan asam lambungnya lagi gitu ya. Terus tetap sama minum yang berlebihan, meskipun dimuntahke tetap harus maamnya sedikit tapi sering, nggak usah yang banyak dulu. 3 sendok 4 sendok nggak apa-apa. Misal kok udah rasanya udah kenyang tapi itu nggak apa-apa, nanti dilanjutin lagi ya setelah gitu ya. Terus Mbak Ika ini kan punya asam lambung. Misalnya kok sekiranya setelah maem boleh diselingi dengan minum jahe. Karena jahe itu ada kandungan ini flavonoid dan polyphenol, itu mengurangi rasa mual muntah pada ibu hamil. Itu ya. Nah, kalau Mbak Ika sudah menerapkan ini semua ya, meskipun nanti di awal trimester kehamilan ini kan ada penurunan berat badan, tidak apa-apa. Nanti kalau sudah enak maem semuanya boleh dikejar nanti berat badannya. Ini kan Mbak Ika berat badannya kan 50 itu termasuk agak kurang untuk ibu hamil ya. Jadi nanti sekiranya sudah mual muntah hilang digembleng lagi nggih maemnya nggih. Terus ini kaitannya dengan berat badan yang kurang itu namanya kekurangan energi kronis. Nah, kekurangan energi kronis ini penyebabnya banyak Mbak Ika. Bisa karena tadi mual muntah yang berlebihan ya. Terus adanya infeksi atau makanan yang tidak diserap tadi. Terus yang ketiga ini faktor tidak langsungnya ini
karena pengetahuan Mbak Ika yang belum tahu nih, seharusnya kan ibu hamil meskipun mual muntah tetap harus makan gitu ya. Terus efek dari jangka panjangnya dan jangka pendeknya dari KEK atau kekurangan energi kronis Mbak Ika sudah tahu apa belum? Belum. Jangka pendek dari kekurangan energi kronisnya itu yang pertama ada gangguan di janin. Janin tidak bisa tumbuh secara sehat. Yang harusnya di usia segini itu belum bisa memenuhi. Nah, pentingnya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi di trimester 1 itu karena di trimester 1 itu pertumbuhan tulang sama pertumbuhan otak. Jadi harus minum susu. Mbak Ika minum susu apa enggak? Minum. Suka dingin apa yang hangat? Hangat. Malah seneng hangat ya? Enggak mual? Enggak. Nek dingin malah enggak suka. Padahal biasanya kayak nek hangat malah mual. Enggak, malah bagus ya. Hangat biasanya minumnya pagi atau malam? Pagi boleh. Ini karena Mbak Ika ini kan berat badannya agak kurang ya. Jadi kalau bisa minum susunya ditambah lagi sama bobok. Ya, dua kali ya. Nanti biar boboknya lebih anteng, biar angkor gitu lebih boleh gitu ya. Terus ini keterlambatan perkembangan otak. Jadi di usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu kan perkembangan otaknya lagi pesat-pesatnya gitu. Pasti dari bidan sudah dapat asam folat ya, sudah ya, diminum rutin ya, tujuannya itu untuk kecerdasan otaknya ya. Terus efeknya lagi ini asfiksi infarksi nih. Jadi kalau bayi yang ibunya KEK atau kekurangan energi kronis nanti kalau lahiran, kalau berat badan ibu tidak bisa ngejar pas lahiran itu nanti ada kesulitan di asfiksi. Asfiksi itu bayinya tidak bisa bernapas Bu. Jadi lahir itu normalnya kan nangis ya, ini malah tidak bisa nangis kayak kelahiran gitu ya. Terus ini jangka panjangnya peningkatan resiko cacat bawaan, ada bayi yang misalnya ada organ tubuh nggak lengkap itu juga karena kekurangan energi pada ibunya, nggak minum asam folat, nggak minum vitamin. Pokoknya vitamin yang dari ibu entah kalsium, entah Fe, entah asam folat itu diminum ya. Terus ini apalagi nih, terus gangguan pertumbuhan bayi, efek jangka panjangnya ini nanti besok misalnya anaknya sudah besar, ini perkembangan otaknya kurang bocah, kurang gatean gitu loh, kurang cerdas gitu. Meskipun nanti bisa diasah lagi, tapi karena efek dari dulunya pas hamil kurang nutrisi, jadi kayak bocah entah jalannya lambat, entah apanya itu bebek bisa main dia betul sekali. Terus ini ya berpotensi untuk terkena stunting gitu ya. Terus dampak dari ibu hamil KEK yang pertama ini keguguran ya. Usia kehamilan 3 bulan sampai 45 bulan ini resiko untuk kegugurannya itu masih banyak ya. Terus ini apa ini prematur sama BBLR. Jadi kalau ibu hamil berat badannya kurang, resiko BBLR ya, berat badan lahir rendah atau prematur belum cukup bulan tapi udah lahir gitu ya. Terus ini sama cacat pada bayi. Terus cara meningkatkan berat badan untuk ibu hamil ini ada makanan-makanan khusus ya. Misal jenengan doyan alpukat Mbak Ika? Enggak doyan. Padahal ibu hamil itu butuh lemak baik dari misal boleh telur, ikan, terus alpukat buah ya alpukat, terus kacang-kacangan, terus susu ya. Itu bagus untuk meningkatkan berat badan gitu ya. Semisal porsinya nanti kan enggak banyak karena masih mual muntah, bisa di sedikit-sedikit misalnya nasi berapa, misal setengah piring atau berapa endong, 1 endong dulu gitu. Terus ikannya misal ikan bandeng, ikan kembung yang ada yang mudah-mudah aja enggak apa-apa. Terus tempenya 1 potong, sayur yang penting tidak yang menimbulkan gas, misal kayak kentang, kubis itu kan banyak gasnya jadi gampang kembung. Bisa diganti wortel, bayam gitu ya. Terus ini minyak bisa didapat dari tadi kayak misalnya alpukat yang minyak lemaknya lemak bayi. Itu dari penjelasan saya ada yang ditanyakan Mbak Ika? Ya sudah paham ya. Yang penting nanti dipraktekkan kalau bisa misalnya jenengan jus alpukat itu enggak mau? Enggak suka. Padahal itu bagus loh jangan biji ya enggak apa-apa. Nek bisa jangan banyak-banyak gulanya karena gula itu enggak butuh gula, sedikit aja. Iya.
misal ditambah susu Tambah manis. gitu ya Mbak Ika. Nanti berarti kembali lagi ke Bu Bidane 1 bulan lagi ya. Sudah sampun, terima kasih Mbak Ika sudah mengganggu waktunya ya. Nanti semoga lancar sampai lahiran. Terima kasih Mbak Ika.